Koordinator Tim Kuasa Hukum Jokowi Yakub Hasibuan terlalu berlebihan, menganggap bahwa kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik akan memicu kekacauan atau keos di masyarakat. Setiap orang menurutnya bisa saja menuduh pejabat ijazahnya palsu tanpa pernah melihatnya dan harus pejabat itu pula yang membuktikan bahwa ijazahnya asli. Dalilnya, yang menuduh dialah yang membuktikan, bukan sebaliknya. Agaknya satu dalil itu saja ilmu dari kuasa hukum Jokowi ini, sebab itu saja dalil yang dikutipnya sejak awal. Tunjukkanlah saja, Pak, ijazahnya akan selesai. Tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis soalnya tunjukkan saja. Dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Berlebihan lainnya, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan ini dengan enteng mengatakan justru Jokowilah yang dikriminalisasi karena TPUA Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang mengadukan masalah ijazah Jokowi ini sejak awal ke Bareskrim dianggap memaksakan dirinya ingin mentersangkakan Jokowi karena tak menerima hasil penyelidikan dari Bareskrim yang sudah diumumkan sebelumnya. Agaknya kuasa hukum Jokowi inilah yang sedang melakukan framing seolah-olah publik tak mengetahui apa-apa. Tak jelas siapa yang menabur angin, siapa yang menuai badai. Seolah-olah bagi suatu pihak, pihak lainlah yang menabur angin dan menuai badai. Tapi bagi pihak yang lain lagi, pihak lain itulah yang menabur angin dan menuai badai. Satu pihak sedang mengkritisi polisi, pihak lain sedang memuja-muji kerja polisi. Yang mengkritisi polisi dianggap pembenci Jokowi, bahkan pihak HTI, sedangkan pihak yang memuja-muji polisi pihak yang menginginkan ketentraman bukan kegaduhan. Keos dilemparkan seolah pihak lainlah pelaku keos itu sendiri. Berbulan-bulan kasus ijazah Jokowi ini menghiasi wacana di Republik ini, tak ada yang memunculkan kekacauan apalagi keos. Justru Jokowi dan kuasa hukumnya yang menyebabkan kasus ijazah ini berlarut-larut dengan cara mempidanakan pihak-pihak yang mempertanyakan atau ingin tahu dengan keaslian ijazah Jokowi itu. Orang bertanya lalu dipidanakan. Mana mau orang mengakui hasil penyelidikan Bareskrim karena ia akan dipidanakan. Sedang tak diakui saja, pidananya sudah di depan mata seperti yang dikatakan penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Jadi koordinator tim kuasa hukum Jokowi ini Yakub Hasibuan kehilangan konteks dan konten saat melakukan konversi pers kemarin. Keos dan kriminalisasi terhadap Jokowi sungguh sebuah halusinasi belaka. Tak terbayangkan Jokowi dikriminalisasi oleh polisi di mana Kapolrinya masih orang yang sama diangkatnya 4 tahun yang lalu. Terlalu mudah sebuah keos yang dibayangkannya hanya karena sebuah ijazah Jokowi. Ingat, yang dipertanyakan ijazahnya itu hanya Jokowi saja. Itu pun karena sudah memenjarakan 2 orang, baik polisi, jaksa maupun hakimnya tak pernah pula melihat ijazah asli itu. Bisa jadi semakin yakin orang dengan konversi pers tim kuasa hukum Jokowi kemarin bahwa kasus ijazah ini memang permainan politik Jokowi semata. Di saat orang sedang fokus membahas kasus sengketa 4 pulau di Aceh, tiba-tiba saja kuasa hukum Jokowi melakukan konversi pers soal ijazah Jokowi yang kontennya masih yang itu ke itu saja. Persis saat kasus ini ditenteng langsung oleh Jokowi ke Jakarta. Tiba-tiba konversi pers dan tiba-tiba pula dulu membawa kasus ini ke Jakarta. Kasus ini sudah mulai redup langsung naik lagi volumenya. Bisa jadi juga tampilnya berjejer kuasa hukum Jokowi di hadapan wartawan kemarin menandakan babak baru kasus ijazah Jokowi ini. Babak baru itu karena hasil penyelidikan Bareskrim sebelumnya akan dijadikan landasan bagi Polda Metro Jaya untuk menjerat Roy Suryo CS. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi sudah wanti-wanti pula mengatakan bahwa
akan banyak tersangka dalam kasus ijazah Jokowi ini. Demi menghindari chaos dan kriminalisasi pada Jokowi, Roy Suryo CS harus bertanggung jawab. Entahlah, mereka pun mengatakan sudah siap untuk masuk penjara. Sebetulnya tak ada hal baru yang disampaikan dalam konversi pers tim kuasa hukum Jokowi soal ijazah Jokowi itu kemarin. Yang diungkapkannya, bahkan teori pun masih teori yang lama. Yang baru adalah bahwa kuasa hukum Jokowi itu ternyata masih ada. Sebab sebelumnya kuasa hukum Jokowi justru terlihat dari barisan para pendukung yang organisasinya berbeda-beda itu. Tidak terlihat lagi dari kuasa hukum Jokowi. Padahal yang semestinya lebih banyak tampil justru dari kuasa hukum, bukan dari para relawan itu. Entahlah, mungkin sedang bagi-bagi tugas saja.